Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang terhormat Bu Asri dan Bu Duyana selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan masyarakat serta teman-teman yang berbahagia. Izinkan kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar kami terkait sosialisasi pencegahan penyakit akibat banjir pada masyarakat kawasan rawan banjir RT 37 Perumahan Bengkuring. Next. Untuk anggotanya ada yang pertama ada Endah Purwaningtyas, yang kedua ada Anissa Rodotul Jannah, yang ketiga ada Kausar Novaldi, yang keempat ada Laurensi Deborah Nadeak, yang kelima ada Maulana, yang keenam ada Muhammad Ariada Saputra, yang ketujuh ada Ramadan Ikhwani Darmawi, yang kedelapan ada Sofia Amelia. Next. Untuk outline pembahasannya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada profil kegiatan, yang ketiga laporan pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Yang pertama pendahuluan. Untuk latar belakang, jadi banjir dapat didefinisikan sebagai genangan pada lahan yang biasanya kering, seperti pada lahan pertanian, permukiman, dan pusat kota. Secara umum sendiri, banjir dapat berdampak pada kesehatan seseorang, baik yang dalam kondisi sehat maupun sakit. Untuk perumahan Bengkuring sendiri merupakan salah satu perumahan yang kerap dilanda banjir, terutama saat musim penghujan. Salah satu wilayah di perumahan Bengkuring yang sering dilanda banjir dengan kondisi yang cukup parah dibandingkan dengan wilayah lainnya adalah wilayah RT 37 Perumahan Bengkuring yang berbatasan langsung dengan rawa-rawa dan Sungai Karangmumus atau SKM. Untuk warga RT 37 sendiri di perumahan Bengkuring sendiri cenderung memilih bertahan di rumah daripada mengungsi dan mulai mengeluhkan terserang penyakit seperti DBD, diare, penyakit kulit, bahkan hipertensi. Jadi diperlukan adanya edukasi kesehatan mengenai pencegahan penyakit akibat banjir dengan menggunakan metode sosialisasi kepada kelompok ibu-ibu di kawasan rawan banjir RT 37 Perumahan Bengkuring untuk menumbuhkan pengetahuan dan kemandirian kelompok ibu-ibu sebagai garda terdepan kesehatan keluarga. Mengingat sulitnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan sarana transportasi pada saat banjir. Kemudian permasalahan lain. Masuk ke tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dari diadakannya kegiatan ini yaitu memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat terkait pentingnya pencegahan penyakit akibat banjir di kawasan RT 37 Perumahan Bengkuring serta meningkatkan daya respon masyarakat terhadap pencegahan penyakit yang berpotensi menjangkit masyarakat nantinya. Adapun sasarannya yang dituju dalam kegiatan sosialisasi pencegahan penyakit akibat banjir pada kelompok ibu-ibu masyarakat RT 37 Perumahan Bengkuring adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, masyarakat memahami dan mengalami peningkatan pemahaman mengenai pencegahan penyakit akibat banjir melalui sosialisasi pencegahan penyakit akibat banjir. Dan yang kedua, sosialisasi pencegahan penyakit akibat banjir dipublikasi pada platform Instagram dan memperoleh like sebanyak 350 like. Berikutnya. Berikut adalah ruang lingkup wilayah sosialisasi yang berada pada RT 37 Perumahan Bengkuring. Baik, profil kegiatan. Untuk tema kegiatan kali ini dalam mengangkat tema pencegahan penyakit akibat banjir. Untuk komponen kegiatan sendiri di sini menggunakan media poster di mana akan dibagikan ke kelompok ibu-ibu masyarakat RT 37 Bengkuring. Untuk target pencapaiannya harus mendapatkan 350 likes di Instagram pada postingan poster. Selanjutnya, untuk metode peralihan respon pada sosialisasi kali ini yaitu melalui Google Form, di mana terdapat 16 butir pertanyaan pada tiap jenis penyakit, terdapat 3 soal pilihan ganda pada Google Form tersebut. Berikut ini merupakan timeline kegiatan dari sosialisasi berikut ini. Selanjutnya terkait laporan pelaksanaan kegiatan,
masuk kepada gambaran umum masyarakat, di mana di sini fokusnya pada perumahan Bungkuring yang ada pada Kelurahan Sepaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Di mana fokus kepada ibu-ibu masyarakat RT 37 yang ada pada perumahan Bungkuring, di mana terfokus pada Jalan Terong 1 hingga Jalan Terong 6 serta Jalan Asparagus 6, di mana terdapat kondisi demografis dari ibu-ibu yang ada pada RT 37 perumahan Bengkuring, di mana didapatkan bahwa rata-rata usia dari ibu-ibu yang ada pada masyarakat RT 37 perumahan Bengkuring di bawah 40 tahun, dan didapatkan juga bahwa diagram jenis pekerjaan yang ada di RT 37 perumahan Bengkuring terdapat pekerjaan ibu rumah tangga sebesar 72,5%. Dan yang terakhir terkait diagram tingkat pendidikan ibu-ibu masyarakat RT 37 didominasi oleh lulus SMA sederajat. Next. Kemudian terkait isu atau permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat, yaitu jadi untuk lokasi studi kami ini, Perumahan Bungkuring merupakan kawasan rawan banjir, sehingga pada saat hujan turun, banjir akan melanda permukiman warga dengan cepat. Terdapat juga berbagai masalah seperti kerusakan pada sarana prasarana yang ada, kemudian juga kerugian materi, hilangnya barang-barang berharga, dan terjadinya pencemaran lingkungan karena adanya genangan banjir ini. Dan terutama timbulnya penyakit akibat banjir yang menjangkit masyarakat RT 37 Perumahan Bungkuring. Berdasarkan kondisi dan pendapat masyarakat RT 37 Perumahan Bungkuring, perlu adanya edukasi terkait kesehatan mengenai pencegahan penyakit akibat banjir dengan menggunakan metode sosialisasi kepada kelompok ibu-ibu kawasan rawan banjir RT 37 Perumahan Bungkuring untuk menumbuhkan pengetahuan dan kemandirian kelompok ibu-ibu sebagai garda terdepan. Selanjutnya, poster dipilih sebagai media sosialisasi karena berdasarkan pendapat masyarakat, poster sendiri lebih menarik, mudah dipahami dalam waktu singkat, dan dapat membantu masyarakat mengingat isi dari poster tersebut. Next. Isi dari poster sendiri yaitu yang pertama, pengenalan umum mengenai penyakit-penyakit akibat banjir, pengenalan gejala-gejala yang timbul akibat jika terkena penyakit tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan penyakit tersebut terjadi, upaya pencegahan penyakit, dan terakhir terdapat hotline fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas Bengkuring, RSUD Abdul Wahab Syahrani, dan BPBD Kota Samarinda. Next. Selanjutnya, setelah dilakukan sosialisasi dengan membagikan poster mengenai pencegahan penyakit, dilakukan evaluasi kegiatan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman kelompok ibu-ibu di lokasi sosialisasi sebagai umpan balik atau respon dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. Adapun model evaluasi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah model Tyler dengan menerapkan pemberian pretest dan posttest pada ibu-ibu RT 37 untuk mengetahui kondisi pemahaman awal dan untuk mengetahui kondisi pemahaman akhir ibu-ibu masyarakat RT 37 setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi. Berikut ini merupakan statistik dari pretest dan posttest yang telah diberikan kepada 69 ibu-ibu di RT 37, dan di sini dapat disimpulkan ibu-ibu masyarakat RT 37 Perumahan Bengkuring telah mengalami peningkatan pemahaman mengenai pencegahan penyakit akibat banjir yang dibuktikan dengan adanya peningkatan skor pada posttest yang menjadi sebesar 91,59 poin, sedangkan sebelumnya pada pretest hanya mencapai sebesar 78,99 poin. Selanjutnya. Kemudian untuk ketercapaian target, di sini terdapat 2 target, yakni peningkatan pemahaman melalui sosialisasi poster, dan yang kedua adalah terdapat like sebanyak 30 likes pada publikasi sosialisasi pada platform Instagram. Untuk peningkatan pemahaman sendiri dapat diukur melalui pretest dan posttest yang sudah diberikan sebelumnya, di mana di sini pada pretest ibu-ibu RT 37 memperoleh skor sebesar 78,99 dari total keseluruhan 120 poin. Kemudian setelah dilakukan sosialisasi dan diberikan posttest, diperoleh skor sebesar 91,59 dari total 120 poin. Sehingga kita bisa lihat di sini terdapat kecenderungan peningkatan skor dan peningkatan jawaban benar pada posttest untuk masing-masing pertanyaan yang sudah diberikan dibandingkan dengan jawaban pada pretest. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa ibu-ibu masyarakat RT 37 Perumahan Bengkuring mengalami peningkatan pemahaman karena telah menjawab soal-soal yang ada dengan lebih baik daripada sebelumnya.
Kemudian untuk target kedua, yakni adanya publikasi di Instagram dan memperoleh likes sebanyak 350 likes, di sini belum dapat tercapai karena hanya memperoleh like sebanyak 294 like. Selanjutnya, kemudian ini terdapat dokumentasi pada saat penyebaran sosialisasi poster kepada ibu-ibu masyarakat RT 37 Perumahan Bengkuring. Oke, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan terkait presentasi tugas akhir mata kuliah pengembangan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.